Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maman Hartawan, kelas A Kurana 2019. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan salah satu metode partisipatif, yaitu metode VRA atau Participatory Rural Appraisal. VRA merupakan suatu metode pendekatan dalam proses pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan pembangunan. Pendekatan VRA ini bercita-cita menjadikan warga masyarakat sebagai peneliti, perencana, pelaksanaan program pembangunan, dan bukan sekedar objek pembangunan. Jadi intinya, pelaksanaan VRA ini ditekankan pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan, peningkatan kemandirian dan kekuatan internal. Menurut Chamber 1905, Partisipasi desa adalah kumpulan teknik memberdayakan masyarakat dalam menganalisis, mengembangkan, dan berbagi pengetahuan tentang kehidupan setempat, keadaan, dan sumber dayanya untuk berencana dan bertindak lebih baik. Contoh partisipasi masyarakat dalam pembangunan, salah satunya yaitu masyarakat bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dari program yang telah ditetapkan pemerintah. Contoh penerapan partisipasi masyarakat dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, yaitu Mafalus di Minahasa, Makongbong di Enerekang, gotong royong di Jawa, dan budaya konsensus atau musyawarah dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kemudian ada tahapan-tahapan penerapan partisipasi di Indonesia, yaitu pada tahun 1970 konsep-konsep kemandirian dan prinsip-prinsip pengembangan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat telah dicantumkan dalam GBHN, di mana kebijakan pembangunan masih sangat bersifat sentralistik. Kemudian pada tahun 1980 telah menemukan cara pendekatan dengan partisipasi dan berhubungan. Penerapan partisipasi sangat rumit, maka penerapannya cenderung kembali ke praktek-praktek sentralistik. Kemudian pada tahun 1999 dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, maka pendekatan sentralistik mulai diubah ke arah pendekatan desentralistik. Kemudian ada alasan metode VRA ini diberlakukan. Yang pertama, selama ini program-program pembangunan diturunkan dari atas dan masyarakat tinggal melaksanakannya. Yang kedua, program direncanakan oleh lembaga penyelenggara pembangunan tanpa melibatkan secara langsung warga masyarakat yang menjadi sasaran program. Kemudian yang ketiga, berbagai kritik terhadap pola pengembangan program yang masih bersifat top down. Kemudian tujuan umum metode VRA ini yaitu metode VRA ini muncul dari perhubungan metode-metode partisipasi yang telah berkembang sejak beberapa dekade yang lalu. Metode-metode yang telah terdahulu dikembangkan dan menjadi sumber bagi perkembangan metode pendekatan VRA ini seperti dalam bidang pendidikan dikenal metode andragogi, yaitu ajaran inti andragogi adalah bahwa pendidikan bukanlah sekedar pengalihan informasi baku dari guru kepada murid, melainkan sesuai dengan sifat dasar orang dewasa sebagai insan mandiri, berpengetahuan tentang dunia nyata yang menjadi lingkungannya, dan berpengalaman dalam pemecahan masalah-masalah kesehariannya. Kemudian dalam bidang keilmuan dan penelitian, riset partisipatif oleh aktivis, analisa agroekosistem, antropologi terapan, riset lapangan pada sistem pertanian, pengenalan perdesaan dalam waktu singkat atau RRA. Prinsip VRA yaitu belajar dari masyarakat, orang luar sebagai fasilitator, masyarakat sebagai pelaku, saling belajar dan saling berbagi pengalaman, keterlibatan semua kelompok masyarakat, santai dan informasi.
dan informal. Menghargai kegiatan triangulasi, mengoptimalkan hasil belajar dari kesalahan, orientasi praktis berkelanjutan dan selang waktu. Kemudian ada teknik-teknik VRA, yaitu satu, secondary data review, atau merupakan cara mengumpulkan sumber-sumber informasi yang telah diterbitkan maupun yang belum disebarkan. Tujuan dari usaha ini adalah untuk mengetahui data manakah yang telah ada sehingga tidak perlu lagi dikumpulkan. Yang kedua itu direct observation atau observasi langsung, yaitu kegiatan observasi langsung pada objek-objek tertentu, kejadian, proses, hubungan-hubungan masyarakat, dan mencatatnya. Tujuan dari teknik ini adalah untuk melakukan cross check terhadap jawaban masyarakat. Yang ketiga itu semi struktural interviewing, yaitu wawancara semi terstruktur. Teknik ini adalah wawancara yang mempergunakan panduan pertanyaan sistematis yang hanya merupakan panduan terbuka dan masih mungkin untuk berkembang selama interview dilaksanakan. SSI ini dapat dilakukan bersama individu yang dianggap mewakili informasi, misalnya wanita, pria, anak-anak, pemuda, petani, pejabat lokal. Kemudian yang keempat, focus group discussion, diskusi kelompok terfokus. Teknik ini berupa diskusi antara beberapa orang untuk membicarakan hal-hal yang bersifat khusus secara mendalam. Tujuannya untuk memperoleh gambaran terhadap suatu masalah tentang dengan lebih rinci. Kemudian yang kelima, transek atau penelusuran, yang merupakan teknik penggalian informasi dan media pemahaman daerah melalui penelusuran dengan berjalan mengikuti garis yang membujur dari suatu sudut lain di wilayah tertentu. Kemudian yang keenam, yaitu kalender musim, adalah penelusuran kegiatan musiman tentang keadaan dan permasalahan yang berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu di masyarakat. Tujuan dari teknik ini untuk memfasilitasi kegiatan panggilan informasi dalam memahami pola kehidupan masyarakat, kegiatan, masalah-masalah, fokus masyarakat terhadap suatu tema tertentu, mengkaji pola pemanfaatan waktu sehingga diketahui kapan saat-saat sibuk dan saat-saat waktu luang. Kemudian yang ketujuh itu alur sejarah, yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mengetahui kejadian-kejadian dari suatu waktu sampai keadaan sekarang dengan persepsi orang setempat. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai topik-topik penting di masyarakat. Analisis mata pencarian. Masyarakat akan terpadu untuk mendiskusikan kehidupan mereka dari aspek mata pencarian. Tujuan dari teknik ini yaitu memfasilitasi pengenalan dari dan analisa terhadap jenis pekerjaan, pembagian kerja pria dan wanita, potensi dan kesempatan hambatan. Kemudian yang kesembilan ada diagram Venn. Teknik ini adalah untuk mengetahui bagaimana institusional dengan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh masyarakat, untuk mengetahui pengaruh masing-masing institusi dalam kehidupan masyarakat, serta untuk mengetahui harapan-harapan apa dari masyarakat terhadap institusi-institusi tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu kecenderungan dan perubahan, yaitu adalah teknik untuk mengungkapkan kecenderungan dan perubahan yang terjadi di masyarakat dan daerahnya dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memahami perkembangan bidang-bidang tertentu, dan perubahan-perubahan apa yang terjadi di masyarakat dan daerahnya. Tujuan penerapan teknik-teknik PRA ini adalah pengembangan program bersama masyarakat, di mana penerapan VRA perlu senantiasa mengacu pada daur pengembangan program dan tujuan-tujuan program. Kemudian ada gambaran umum daur program atau langkah-langkah pengembangan program secara ringkas, yaitu yang pertama,
pengenalan masalah atau kebutuhan dan potensi serta penyadaran. Yang kedua yaitu perumusan masalah dan penerapan prioritas. Yang ketiga, identifikasi alternatif pemecahan masalah atau pengembangan gagasan. Yang keempat, pemilihan alternatif pemecahan masalah yang paling tepat. Kemudian yang kelima, perencanaan penerapan gagasan, penyajian rencana kegiatan. Yang keenam, pelaksanaan pengorganisasian. Kemudian yang ketujuh ada pemantauan dan pengarahan kegiatan. Yang kedelapan, evaluasi dan rencana tindak lanjut. Kemudian ada dilema-dilema dalam popularitas VRA ini, yaitu ada peningkatan popularitas penggunaan VRA yang terlampau cepat tanpa dibarengi dengan kesiapan petugas dan masyarakat. Kemudian ada penerimaan gagasan VRA oleh suatu lembaga sering terjadi terlalu cepat. Kemudian harapan yang terlampau melambung akan keampuhan VRA. Kemudian ada pula masalah-masalah dalam penerapan VRA ini, yaitu yang pertama yaitu permintaan melampaui kemampuan, kehilangan tujuan dan kedangkalan hasil. Kemudian menjaga fanatik mengatasnamakan VRA, terpatok pada waktu, kerutinan, bahaya. Kemudian ada bahaya-bahaya dalam penerapan VRA ini. Yang pertama yaitu masyarakat sebagai objek penerapan VRA, manipulasi partisipasi masyarakat, kemudian mengecewakan masyarakat, penolakan, terjadi konflik kebijakan. Kemudian ada alternatif pemecahan masalah dalam PRA ini, mulai dengan kegiatan kecil, belajar dengan bekerja bertahap, mengembangkan lembaga. Itu saja materi yang dapat saya presentasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.